Kamu berutang besar sama saya. Dan saya bisa membuktikan itu, Clarissa. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya meminjamkan uang kepada ayah kamu. Dan begitu kantor saya terbakar, dia menghindar untuk membayar utang-utangnya. Tapi untung, saya masih memiliki surat-surat ini. Kamu tidak usah nyangkal. Kamu tahu kan batasan kita dengan nasabah seperti apa? Dan kalau melanggar, berarti kamu melanggar kode etik perusahaan. Dan kamu tahu sanksinya apa? Bapak akan memecat saya. Tidak. Tapi saya akan batalkan semuanya itu. Dan saya minta kamu sendiri yang berikan penjelasan kepada Jatmiko. Ya Fatur, jangan nangis ya. Kakak capek gendong, nanti kakak akan kesini lagi. Anak kecil? Iya. Saya nggak ngeliat anak kecil ya tadi. Ya udah deh. Makasih Mas ya. Iya, iya. Tuh, si bos. Patmo, Iya. yang kemarin rumahnya kebakar? Iya Pak. Oh iya Pak. Bapak tahu nggak gimana keadaannya Pak Atmo? Pak Atmo, yang saya dengar sih sudah meninggal. Hah? Tunggu sini ya. Pinter. Tunggu di sini ya. Gimana? Gak tega juga gue. Kalau ada yang mungut tuh anak. Kalau nggak ada yang mungut, bisa mati tuh anak. Gue yang makin dosa nih. Aduh, bingung gue. Gimana nih? Mendingan gue ditangkap polisi, tapi gue kagak salah. Dan tuh anak sehat.
Ini anak kenapa sih dia tadi nangis terus ya? Apa dia kangen sama orang tuanya ya? Kayaknya anak segini kagak ngerti nih. Oh, kayaknya dia lapar nih anak nih. Kita beli susu ya. Tunggu bentar. Yuk. Misi Mbak, ada susu buat bayi ini nggak ya? Umurnya berapa? Waduh, saya juga nggak tahu. Orang baru dapet tadi. Hah? Maksudnya ini bukan anaknya kamu? Jadi ini anaknya siapa? Waduh, kalau dia manggil polisi bisa ribet nih gue nih. Wah, cari aman aja dah. Maksudnya tadi ibunya titipin ke saya nih barusan. Iya bener. Yang bener. Namanya siapa? Namanya Obi. Iya, Obi namanya Obi. Oh. Kayaknya umurnya belum ada setahun ya? Iya bener. Emang belum setahun nih. Nggak pernah dikasih ASI? Iya bener. Emang nggak pernah kasih ASI nih. Nih, yang cocok buat dia. 60.000. Dotnya nggak dapat buat minumnya juga. Mas, ini nih bukan posyandu. Kalau mau semuanya, ya beli dong. Iya, saya beli. Kayak bener tuh orangnya. Pasti perawan tua tuh. Nih, semuanya jadi 90.000. 90.000, Mbak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Siang, Bu. Siapa yang mau ketemu sama saya? Bu Clarissa, kakak ipar Ibu. Oh iya, suruh masuk aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Kak ya? Tadi malam saya mimpi buruk, Mayang. Saya melihat mendiang adik saya, suami kamu. Dia memanggil saya dan minta tolong untuk menjaga kamu dan anak-anak kamu. Saya sedih sekali waktu saya terbangun. Kita sudah sama-sama kehilangan orang yang kita sayang, Mayang. Kamu kehilangan suami dan anak-anak kamu. Saya kehilangan adik saya dan ayah saya. Seharusnya kita itu saling bantu. Bukan saling menyudutkan. Iya, Kak. Kita kan keluarga. Kakak kesini cuma mau bilang itu aja. Enggak. Masih ada yang lain. Kebetulan saya punya banyak teman polisi. Apa kamu sudah ketemu sama anak-anak kamu? Kamu punya foto mereka? Siapa tahu saya bisa minta tolong teman-teman saya untuk mencarikan. Banyak sekali barang-barang aku yang tertinggal dari kampung. Tapi ada satu foto mereka yang terselip di tumpukan baju aku waktu itu, Kak. Sebentar.
Siapa nama anak-anak kamu? Nama anakku Bentar ya, Kak. Halo? Mayang, kamu di mana? Papa ini baru saja menemukan hal penting buat keluarga kita. Mai di kantor, Pak. Ini kebetulan ada Kak Clarissa datang. Apa? Kenapa dia ada di situ? Kan datang ke sini niatnya baik, Pak. Mayang, Papa kan sudah bilang sama kamu, haram berurusan dengan mereka. Kalau mereka itu baik, itu pasti ada maunya. Sudah. Yang penting sekarang kamu pulang. Papa mau ingin bicara langsung sama kamu soal apa yang Papa temukan ini, ya. Sekarang juga, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mayang, saya duluan ya. Saya baru ingat ada janji sama klien. Ya. Mati aku. Kalau sampai si tua bangka itu cerita soal hutang papa, aku dan Dino akan jadi gelandangan. Aku lapar, aku mau minum. Aduh. Kakak. Itu kayaknya ya waktu itu kasih kita minum deh. Oh iya ya. Hei kamu! Sini! Sini! Kamu masih ingat kita kan? Kakak kamu mana? Kakak saya dan adik saya hilang. Saya cari nggak ketemu. Aduh, kasihan. Emangnya mereka nggak ada di rumah? Rumah saya nggak ada. Rumah saya udah kebakaran. Aduh, kasihan. Oh iya, kan bentar lagi Papa jemput kita. Oh, iya. Nah, kamu ikut kita aja. Iya. Enggak takut ngerepotin. Loh, kok ngerepotin? Kita mau kok kamu ikut kita. Iya, Bu Guru bilang ada Ubi, ada Talas, ada Budi, ada Balas. Nah, sekarang kita mau balas budi ke kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Pak? Ada apa sih, Pak? Kayaknya penting banget sampai nggak bisa ngomong di telepon. Papa bisa bilang. Tapi begitu tahu Clarissa ada di samping kamu, Papa pikir ya lebih bagus ketemu kamu. Ada apa sih, Pak? Mayang, 10 tahun yang lalu. Mayang? Mama, tunggu dulu. Ini penting sekali. Ya maaf. Mayang, di luar ada teman kamu namanya Haris. Katanya dia mau bicara sama kamu penting. Haris. Haris. Mayang. Ini papaku. Kenalin deh. Selamat siang, Om. Selamat siang. Saya ingat kamu. Dulu sering main ke sini waktu Mayang masih sekolah, kan? Bener, Om. Ya, silakan duduk. Ya, makasih, Om. Mayang, ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama kamu. Tadi aku sempat ke kantor, tapi katanya kamu ada di sini. Bisa nggak kita bicara berdua aja? Ada apa ya, Riz ya? Kalau aku sama orang tuaku nggak ada rahasia-rahasiaan, jadi kamu bisa ngomong di sini. Mayang, ini masalah tenggang waktu pelunasan hutang. Permohonan kamu telah dianulir. Jadi, kamu harus melunasi hutang itu sesuai dengan jadwal sebelumnya. Kamu kan bilang saya boleh mundur bayarnya 3 bulan lagi. Iya, Om. Tapi maaf, Om. Perintah ini langsung datang dari atasan kami. Dan Om harus tetap membayarnya sesuai dengan jadwal sebelumnya, Om. Saya minta tolong. Ya. Kalau perlu, saya mohon dengan sangat kepada atasan kamu. Maaf, Om.
Tapi saya nggak bisa berbuat banyak lagi, Om. Kamu penipu, pembohong. Untuk apa kamu janji sama kami? Kalau tugasnya tetap sama, bahkan lebih berat. Pak? Pak? Apa? Pak? Hati-hati, Pak. Papa belum sembuh benar, Pak. Papa butuh sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Mai. Kamu kenapa sih? Kemarin gak ada masalah apa-apa, kemarin semuanya beres. Sekarang kenapa tiba-tiba kamu berubah? Haris, jawab aku. Kamu bantu aku, bantu keluarga aku. Terus tiba-tiba kamu banting begitu aja. Maaf, Om. Perintah ini langsung datang dari atasan kami. Dan Om harus tetap membayarnya sesuai dengan jadwal sebelumnya, Om. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan ini? Iya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata atasan aku menyangka antara aku dan kamu ada hubungan khusus. Dan aku telah menyalahgunakan jabatan buat kamu. Tapi kan kita nggak ada hubungan apa-apa, Haris. Ya itu yang aku mau jelasin sama dia. Papa, Papa kenapa lagi, Pak? Papa, Mayang, Mayang tolong sini, Mayang. Apa? Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa lagi sih? Ayo kita bawa sekarang ke rumah sakit. Yuk. Ayo, Pak. Susu udah, botol udah, air putih juga udah. Segini doang aja nih, udah hampir 100.000 gua habis nih. Padahal mulut lu sama perut lu kecil bener ya, tapi makan lu kayak raja. Apalagi ntar lu kalau udah gede, Bi. Duit dari mana gue? Ya maaf, bukannya gue kagak ngargain nama yang dikasih sama orang tua lo. Lu aja kagak bawa KTP. Identitas lain kagak ada juga. Ya paling enggak untuk sementara lo gue panggil namanya Obi, ya kan? Ya paling enggak sampai kita ketemu orang tua lu, ya enggak? Sip. Lu udah kenyang, giliran gue nih sekarang yang lapar nih. Gue makan dulu ya. Lu jangan makan lagi. Lu kan udah makan tadi nih, ya? Tapi lu ikut. Yuk. Aduh, Bang, makan, Bang. Nasi 1, tempe, sama kikil. Kopi susu jangan lupa ya. Oh, baik, Mas. Iya. Buat anak, Mas. Dengerin ya. Ini yang pertama nih, dia bukan anak gue. Yang kedua, dia udah makan. Dan yang ketiga, tadi kan gue pesen kagak pakai lama kali. Baik, Mas. Waduh. Kenapa kagak bilang-bilang sih lo kalau mau kencing? Mas. Ini warung makan. Bukan MCK. Kalau mau pipis, keluar aja. Bisa-bisa warung saya nanti tidak laku, Mas. Ya elah, jangan kasar gitu dong. Dia kan masih kecil.
Belum tahu kalau dia mau kencing juga. Mas. Ini nasi gimana? Lu makan aja itu sendiri deh tuh dah, bawel. Ini orang gimana sih? Rugi dah gua nih. Kalau alif 2 di depan dibacanya un. Oh begitu ya? Iya, jadinya dibaca semua an, in, un. Oh, an, in, un. Caca, kamu udah bantuin aku ngerjain PR. Sekarang kamu tinggal di rumah kami saja, supaya aku bisa cepat mengaji. Asik. Tapi namaku bukan Caca, namaku Salsa. Susah nyebutinnya. Mama bilang aku cadel. Jadi aku panggil kamu Caca aja ya. Maaf nih Mbak, jadi kesini lagi nih. Wah, lama-lama toko obat ini bisa jadi taman bermain deh. Loh, Mas, anaknya ngompol ya? Iya Mbak, maaf banget nih. Kalau anak nih ngompol, harus diapain Mbak ya? Ya diganti dong Mas, popoknya. Mas punya nggak? Pakai pampers biar kering. Oh, boleh tuh Mbak, bener. Boleh. Jadi kalau gitu sekali gantiin deh. Loh, Mas nih gimana sih? Mas kan bapaknya. Masa makan pampers aja nggak bisa? Wah, terpaksa gue bohong terus nih. Daripada dia panggil polisi. Bukannya gitu Mbak. Kalau saya ntar gantiin pampersnya, kalau salah kan sayang Mbak ya. Mendingan Mbak aja yang pakein deh. Saya bayar Mbak. Ya udah deh, tapi saya pakainya di dalam ya. Iya nggak apa Mbak, makasih ya. Biar bersih. Maaf. Aduh. Mas tunggu sebentar ya. Iya Mbak. Waduh. Halo Nina sayang. Ada apa nih? Ada apa? Kamu kan janji mau traktir aku makan. Lupa ya? Iya. Enggak. Ya udah kita ketemuan aja di tempat makan kita biasa ya. Tapi abang lagi boke nih, bayarin nih. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu harus janji ya, kalau kita udah nikah, kamu buat aku senang terus loh. Ya udah, ketemu di tukang bakso ya. Ya udah, makasih sayang ya. Sampai ketemu di sana ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Nah, itu Papa datang. Wah, datangnya sama Kak Lucy. Siapa itu Kak Lucy? Kakak paling tua kita. Udah, ayo buruan. Hai, kalian nggak lama kan nunggunya? Enggak, Pak. Oh iya, ini teman Citra, namanya Caca. Yang waktu itu kasih kita minum, yang waktu kita nggak ada uang. Oh, halo Caca, apa kabar? Kasian Caca, rumahnya kebakar. Terus saudaranya terpisah-pisah. Jadi, boleh apa ya dia ikut kita? Iya, Pak. Dia bisa tinggal di kamar Citra. Dia pintar ngaji lagi. Jadi sekalian buat dia ngajarin Citra.
Tunggu. Please deh, please. Ini anak jalanan penuh kutu pengen tinggal di rumah kita. No way, Papa, no way. Aku protes. Lucy, kamu jangan kayak gitu dong. Kamu nggak dengar apa? Caca itu kan baru dapat musibah. So what? Emangnya kenapa? Lucy juga kemarin kena musibah tuh. Make up Lucy hilang. Tapi Papa nggak mau kan bantu beliin lagi. Yang beliin malah Mama. Kamu itu hilang makeup tapi masih bisa makan, minum, tidur. Bukannya bersyukur malah kurang ajar sama orang tua. Ya udah, sekarang Papa putusin. Caca ikut dengan kita. Makasih ya, Om. Awas ya, jangan deket-deket sama gue. Nanti nular semua kutu-kutu lo ke gue. Lucy, kamu tuh bisa sopan dikit gak sih? Nggak dengar. Jadi barusan tadi Caca kehilangan saudaranya. Iya, Om. Ya udah, mumpung belum terlalu gelap, mendingan sekarang kita kantor polisi aja ya. Siapa tahu mereka bisa bantu Caca untuk nemuin saudaranya. Oke? Bener, Om. Makasih ya, Om. Tenang aja, Caca. Kita pasti akan menemukan adik kamu dan kakak kamu. Bener, Ca. Pak, saya mau melapor. Iya, lapor apa, Dek? Saya dan adik saya mau diculik sama Om Sentot. Tapi kami berhasil kabur. Terus Bu Endang dan teman-temannya mau nyulik saya juga. Adik tahu nggak ciri-ciri mereka seperti apa? Kalau Om Sentot, dia ciri-cirinya serem. Terus dia pakai kacamata hitam. Tapi kalau Bu Endang, dia kayaknya pura-pura pakai kerudung. Tapi dia jahat, Pak. Selama ini adik tinggal di mana? Tadinya sih saya tinggal di rumah Pak Atmo. Tapi sekarang... Ya sudah, kalau begitu sekarang adik silakan tunggu di ruangan depan. Nanti akan ada bapak polisi yang akan mengantar adik ke rumah Pak Atmo ya. Sekarang silakan tunggu di ruangan depan ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama adik. Apa? Ini kita kesini. Sebentar dong Lucy, kita kan harus bantu Caca buat nemuin saudaranya. Oh, pantes. Pasti saudaranya di penjara semua. Shh, Lucy ya. Cak, ayo kita turun. Yang lain tunggu di mobil ya. Di sini terus, kapan aku cari Sasha dan Devatur? Mendingan aku cari aja deh.
Gimana? Kakak kamu ketemu? Enggak Om, kakak saya udah gak ada. Sebentar ya. Halo? Papa di mana? Katanya mau lapor polisi. Tahu-taunya malah jalan-jalan. Perut Lucy udah melilit nih Pak, kayak dimakan naga. Pokoknya Lucy mau pulang sekarang. Lucy, sabar dong sayang. Papa kan harus lapor ke polisi dulu. Oh, ya udah ya. Pokoknya nanti kalau Lucy pulang, Lucy akan bilang sama Mama. Kalau Lucy tuh sakit, Mak. Gara-gara Papa nyuekin Lucy. Padahal perut Lucy udah lapar banget. Lucy, kamu jangan ngomong gitu ya sama Mama ya. Ya udah, sekarang kita akan pulang, oke? Ih, ini anak. Cak, maaf ya. Om harus pulang dulu. Kamu mendingan ikut Om pulang aja. Besok Om antar lagi ke kantor polisi, ya? Makasih ya Om. Yuk. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Kemana aku harus cari Salsa dan Devatur? Ya Allah, berikan aku petunjuk dan berikanlah mereka perlindungan agar mereka baik-baik aja. Amin. Gila lo ngomong sendiri. Nama gue Tomo, nama lu siapa? Kalau aku bilang nama aku yang sebenarnya, nanti Om Suntot akan gampang nyari aku. Aku mesti pakai nama lain nih. Namaku Tony. Lu pasti lapar kan? Lu mau makan? Kita bisa kerja sama. Kerja sama gimana? Tampang lu kan memelas. Lu pura-pura aja sakit. Ntar kalau orang-orang udah pada ngumpul, gua ambilin tuh dompetnya. Jadi nyopet gitu? Ya, copet kecil-kecilan lah. Setengah copet. Nah, kita ambilin aja uangnya. Dompetnya kita taruh di dekat kantor polisi. Kan mereka kehilangan uang sedikit nggak apa-apa. Ntar juga bisa dapat lagi. Jangan Tomo. Mencuri atau mencuri. Kata ayah ibu, mencuri itu bukan diambil dari jumlahnya, tapi dari niatnya. Ah, basi yang kayak gituan mah. Bener Tomo. Untuk makan aja kita harus ngambil milik orang lain. Gimana kalau untuk lebih penting? Misalnya nih, buat beli obat. Kita kan bisa cari kerja sendiri. Lo emang pengecut. Anak sekecil lo, mana bisa nyari kerja. Ya, payah lo. Aku harus cari kerja. Kalau mau usaha, pasti ada jalan. Itu kata Pak Atmo. Enaknya baksonya? Kamu nambah lagi? Enggak, udah kenyang. Kamu kenapa sih? Dari tadi ngelihat HP mulu. Ada janji ya sama cewek lain? Cewek lain? Enggak, bener enggak. Bohong kamu. Kata teman aku, kalau cowok lagi gelisah gitu, biasanya punya selingkuhan. Selingkuhan? Mana mungkin aku selingkuh dari kamu, sayang. Kita kan bentar lagi mau nikah. Terus kita kan jadi suami istri. Jadi mana mungkin kalau aku ninggalin kamu. Sayang. Nah, ternyata kamu di sini. Kamu malah apa tanggung jawab? Ninggalin anak kamu sembarangan. Aku tuh jadi pusing tau nggak nyariin kamu. Untung kita ketemuan ya di sini. Dasar. Bapak macam apa sih kamu? Maaf, Mbak. Saya kan nggak ninggalin anak itu, nggak. Maksud saya nggak ninggalin anak saya ini, nggak. Tadi kan saya tulis surat sama Mbak. Mbak, saya pergi sebentar, ntar saya balik lagi. Gitu kan. Nggak ada. Saya nggak lihat. Nih, ambil anak kamu. Anak siapa itu, Mas?
Loh, jadi ini bukan istri kamu? Tadi kamu bilang kamu udah punya istri. Yang ini nih calon istri saya. Bener nih calon istri saya kok. Tapi bayi ini bukan anak dia, bukan. Dasar buaya. Awas ya kamu kalau muncul ke toko lagi. Mas, ini apaan sih? Kamu udah punya anak ya dari cewek lain? Sayang, biar Enggak. aku jelasin dulu. Aku nggak mau. Kamu tega, Mas. Kamu tega lukain aku. Tega. Sayang, mau kemana sayang? Sudah mas, semuanya 15.000. 15.000? Kenapa mas? Waduh. Bentar ya mas ya. Oh, saya titip handphone aja ya. Kok bentar. Ya, misi mas. Payah lo, nggak punya duit traktir-traktir cewek. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Bagaimana keadaan papa saya, Dok? Syukurlah, keadaannya sudah membaik. Tapi belum bisa melewati masa kritisnya. Untuk sementara, beliau masih belum sadar karena masih dalam pengaruh obat. Dan saya sarankan beliau untuk dirawat selama beberapa hari sini. Dok, pasien nomor 12 atas nama Pak Atmo keadaannya sudah kritis. Baik, Bu, saya tinggal dulu ya. Makasih, Dok. Sama-sama. Alhamdulillah, Ma. Papa nggak kenapa-napa. Iya, alhamdulillah. Tapi bagaimana caranya kita bisa membayar biaya pengobatan rumah sakit Papa? Sementara tabungan kita sudah menipis dan sampai akhir bulan ini Mama nggak tahu dapat uang dari mana. Gimana kalau kita pinjam sama Haris? Jangan, Ma. Mai baru ketemu lagi sama Haris, nggak enak. Terus gimana dong kita bisa dapat uang? Sementara kerabat ataupun keluarga sendiri nggak ada yang bisa diminta tolong kan? Halo, Kak Clarissa, ini aku Mayang. Iya, Mayang. Ada apa? Aku mau kasih kabar soal papaku. Mampus. Dia sudah tahu soal hutang. Papaku tadi di rumah kena serangan jantung. Alhamdulillah. Maksudnya astagfirullahaladzim. Papa sekarang dirawat di ICU, Kak. Jadi Papa harus nginep di sana. Kami perlu uang untuk membayar rumah sakit, Kak. Boleh nggak kalau kami pinjam uang dari kakak? Iya, boleh. Boleh sekali, Mayang. Boleh. Gini. Gimana kalau kamu SMS rekening kamu, nanti saya transfer, ya? Makasih banyak ya, Kak, ya. Nanti aku telepon kakak lagi. Makasih, Kak. Yes. Nasib baik ternyata masih berpihak pada saya. Kalau si tua bangka itu mati, dia tidak akan mengadukan saya. Dan kalaupun dia selamat, dia tidak akan berbuat apa-apa karena saya telah ikut andil merawatnya dan dia berhutang budi pada saya. Sampai lupa ngeliat foto anak Mayang.
udah makan dong. Tuh ada makanan lagi, ya. Papa, kamu tuh apa-apaan sih lama banget? Jemput mereka jam berapa? Mama jangan marah-marah dulu dong. Kita tadi terlambat karena lagi ngurusin temannya Doni sama Citra yang lagi kesusahan. Ini dia anaknya, Mah.